Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari Himatskap, DPA. Kemudian juga selamat pagi juga, ini ada Ibu Rian ya, sebagai kemahasiswaan Prodi yang sudah hadir hari ini. Untuk ini ya, hari ini sebenarnya saya ada tujuan untuk menyampaikan hasil dari beberapa bulan ini sudah saya kerjakan. Jadi hasil ini juga menjadi sangat penting karena sangat punya peranan penting untuk kemahasiswaan ya, terutama ya untuk kemahasiswaan prodi gitu harapannya. Untuk rekan-rekan yang lain apakah bisa menghidupkan video? Marjen, Ratu, Hiskia, Ahmad Aroyan, Sandy, Ilham. Terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu ini di sela studio perencanaan. Ibu Rian juga dan rekan-rekan semua. Wonder Woman-nya ada Vladina sama Ratu ya. Vladina dari DPA, Ratu dari Himatskap berarti ya? Betul? Baik, kita mulai saja ya. Untuk sosialisasi pagi ini, selamat pagi Bu Rian, rekan-rekan semua. Saya mohon izin untuk pagi ini mensosialisasikan apa yang sudah saya susun sebagai bagian dari tugas Latsar CPNS saya. Dan memang buku juknis ini atau petunjuk teknis ini merupakan salah satu temuan. Jadi salah satu temuan saat audit mutu internal prodi. Jadi kita diharuskan untuk melengkapi dokumen ini dan ternyata setelah ditelaah lebih dalam, kebutuhan dari buku petunjuk teknis ini sebenarnya untuk mahasiswa dan terutama juga organisasi mahasiswa di tingkat prodi ya, atau ormawanya prodi. Dan kebetulan ormawanya prodi ya Himatskap gitu ya. Di sini dalam hal di prodi arsitektur lanskap ITERA ini. Nah, Ibu akan menyampaikan isi dari petunjuk teknis ini dan memang kebermanfaatannya itu harapannya selain bisa digunakan oleh Himatskap, juga bisa digunakan oleh pembina kemahasiswaan, termasuk oleh nanti dosen pembimbing kegiatan. Jadi misalnya ketika rekan-rekan ikut sayembara atau misalnya ikut lomba tertentu yang membutuhkan dosen pembimbing, petunjuk teknis ini bisa diberikan ke dosen pembimbing tersebut, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kita sama-sama mudah, termasuk misalnya nanti kalian akan mengkader dari mengkader dari kebutuhan dari Himatskap gitu ya, akan ada, silakan Mbak Dina, akan ada orang baru misalnya akan menggantikan kalian gitu ya di posisi sekarang margen misalnya ketua, nanti akan ada penggantinya atau orang yang dikader baru gitu ya sebagai ketua. Nah, harapannya petunjuk teknis ini bisa diberikan. Jadi sudah tidak bingung lagi, terutama untuk pelaksanaan kegiatan yang basisnya kegiatan terstruktur di prodi gitu ya. Oke, Ibu mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat layar Ibu di rekan-rekan semua, di Ibu Rian juga. Sudah, Bu. Sudah, baik. Oke. Baik. Ya. Jadi pada kesempatan pagi ini, Ibu Rian dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, baik itu dari Himatskap maupun DPA ya, di sini saya akan menyampaikan petunjuk teknis. Jadi ini adalah petunjuk teknis untuk kegiatan terstruktur. Nanti Ibu jelaskan kegiatan terstruktur itu apa. Jadi ternyata memang dari prodi itu untuk kebutuhan audit mutu internal dan nanti untuk kebutuhan akreditasi ada petunjuk teknis ini gitu. Ada petunjuk teknis ini yang memang harus disediakan oleh prodi untuk rekan-rekan baik itu organisasi mahasiswa maupun mahasiswa prodi gitu ya pada umumnya ya. Nah, buku petunjuk teknis ini adalah buku petunjuk teknis untuk tahun ini 2022. Jadi ketika nanti akan ada perbaikan atau penyempurnaan itu boleh sekali. Jadi kita bisa perbaiki lagi gitu ya setiap tahunnya. Dan ini akan jadi PR bagian dari kemahasiswaan sebenarnya. Jadi bagian dari pembina kemahasiswaan. Yang sekarang kan kalau posisi kemahasiswaan sekarang ada di Burian ya.
Nanti mungkin di tahun selanjutnya ya akan jadi tugas kemahasiswaan selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, sekilas mengenai isi petunjuk teknisnya itu sebenarnya apa? Jadi kalau misalnya kemarin kebetulan sudah Ibu sempat diskusi dengan Marjen, kemudian Sandy, Nada, dan Kingkin ya kalau tidak salah yang ikut berdiskusi juga saat penyusunan ini ya, saat masa penyusunan ini. Untuk secara umum dari isi petunjuk teknis ini adalah pertama, jadi ada pendahuluan kenapa alasan petunjuk teknis ini diperlukan gitu ya. Kemudian juga bab 2-nya ini akan sekilas ada pembahasan mengenai kalian, terutama organisasi mahasiswa di tingkat prodi atau ormawanya prodi gitu ya. Jadi sekilas mengenai Himatskap, kemudian juga tugas dan fungsi pokok dari kemahasiswaan prodi, termasuk juga tugas dan fungsi pokok dari kalian gitu, bagian kemahasiswaan gitu, bagian organisasi mahasiswa gitu ya. Nah makanya di sini Ibu mau tanya dulu ini baik dari itu Ibu Rian, kemudian juga dari Himatskap gitu ya. Kalian sudah tahu belum sih tugas dan fungsi pokoknya gitu dari masing-masing, baik itu kemahasiswaan maupun misalnya kalian ormawa gitu ya, bertanggung jawab ketika melaksanakan kegiatan tuh sebenarnya kalian punya tanggung jawab apa, punya tugas apa dan fungsi apa gitu di dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian di selanjutnya akan ada juga penjelasan mengenai jenis dan bidang dari bentuk kegiatannya. Jadi harapannya seperti ini rekan-rekan. Jadi ketika nanti rekan-rekan membuat program kerja, terutama untuk yang Himatskap, itu harapannya mengacu kepada jenis, bidang, dan bentuk kegiatan ini. Karena kenapa? Jenis bidang dan bentuk kegiatan ini itu merupakan acuan kegiatan yang sudah dibentuk oleh Kemendikbudristek untuk seluruh organisasi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi artinya ketika kalian menyusun program, harusnya selaras dengan baik itu ITERA maupun dengan Kemendikbudristek gitu ya. Karena ternyata sudah ada standarisasi program kerja yang harusnya dimiliki oleh ormawa, apalagi di tingkat prodi juga gitu ya. Oke, kemudian di sini juga ada bagaimana prosedur untuk kegiatan dari kegiatan terstruktur ini gitu. Jadi apa saja, bagaimana tahap pelaksanaan, kemudian bagaimana evaluasinya, kemudian juga bagaimana kalian kan selama ini mungkin kemarin juga Ibu sempat diskusi itu sama Hafiz ya dari DPA, apakah sudah ada untuk monitoring evaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan gitu? Apakah kalian sudah pernah menyebarkan kuesioner atau angket ke peserta gitu? Jadi kalian bisa mengevaluasi kegiatan tahun ini atau kegiatan di prokernya Himatskap tahun ini dengan yang tahun depan tuh harus ada perbaikan dong. Nah perbaikannya itu perbaikan di mana? Nah itu kan tentu kalian harus menyebar yang namanya kuesioner atau angket supaya kalian punya acuan seperti apa. Atau misalnya pun kemahasiswaan juga perlu ada monitoring evaluasi untuk kalian di setiap kegiatannya, gitu ya. Kemudian di sini kok Bu ada manajemen resiko dari kegiatan. Nah di standarisasinya Kemendikbudristek, kalian itu harus punya analisis manajemen resiko. Karena ini yang akan menentukan kira-kira apakah misalnya ada resiko penularan COVID misalnya, itu akan jadi penting juga untuk BPAKB kita gitu. Apakah akan ada resiko misalnya tempat yang kalian gunakan untuk kegiatan ternyata punya potensi kebencanaan, kebayang nggak ada lagi kegiatan terus ada bencana, kalian udah mikir belum resikonya, kemudian penanganannya seperti apa? Jadi kalau dari Kemendikbudristek itu di setiap proposal pengajuan kegiatan itu harus ada yang namanya manajemen resiko kegiatan. Dan itu sifatnya wajib. Jadi ada analisis yang harus kalian lakukan sebelum melaksanakan kegiatan. Jadi standarisasinya seperti itu. Nah, kemudian di sini Ibu juga menyampaikan ada lampiran. Kan tadi di poin yang pertama ya, Ibu kembalikan lagi. Di setelah kata pengantar daftar isi kan ada lampiran tuh. Nah, di lampiran ini sebenarnya jadi dokumen pelengkap untuk kalian melaksanakan kegiatan terstruktur gitu ya. Di lampiran pertama di sini Ibu sudah sediakan ada format penyusunan proposal dan sudah coba Ibu integrasikan antara panduan dari kesekretariatan KM dengan panduan dari standarisasinya Kemendikbudristek juga gitu ya, dan panduannya dari ITERA gitu ya. Nah, kemudian di lampiran kedua, kalau kalian tahu setiap kegiatan yang kalian lakukan ketika kalian jadi pelaksana itu pasti perlu kerangka acuan kerja, benar nggak? KAK, yang itu biasanya akan diminta oleh jurusan. Formatnya sudah ada di sini,
Jadi ini sudah ada dari prodi gitu ya, prodi dari jurusan. Nah, kemudian juga di lampiran 3 ada instrumen untuk monitoring dan evaluasi untuk MONEF. Mungkin ini bisa jadi acuan untuk DPA juga, bisa bantu untuk mengevaluasi kinerja dari kegiatan gitu ya, dari kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian di lampiran 4 ada format LPJ, jadi bisa digunakan juga format LPJ seperti apa, isinya juga apa saja sudah ada. Termasuk di sini juga untuk poin 5, ketika Himatskap itu sebagai peserta, atau misalnya ada mahasiswa, kan otomatis Himatskap akan mewadahi anggota dong. Nah, itu ketika ada mahasiswa gitu ya yang ingin mengikuti kegiatan tertentu, kemudian membutuhkan dosen pembimbing, maka memerlukan surat pernyataan kesediaan dosen pembimbing. Supaya apa? Supaya sama-sama aman dan nyaman gitu ya. Jadi dosen pembimbing tidak akan kabur, kalian juga sebagai mahasiswa gitu ketika ingin mengikat misalnya peserta gitu ya untuk mengikuti kegiatan, di sini juga harus ada surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan. Jadi kalian tidak akan kabur, akan menyelesaikan kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Itu juga membantu untuk mengontrol ya. Nah, kemudian yang ke-7 dan ke-8 ini tadi yang terkait dengan manajemen resiko yang memang sudah ada di standarnya Kemendikbudristek gitu ya. Jadi ini yang dokumen ini yang harus kalian sebenarnya lengkapi, salah satu yang harus dilengkapi. Kemudian di poin 9, di setiap kegiatan sebagai salah satu bentuk dokumentasi kegiatan itu perlu adanya berita acara kegiatan. Jadi format berita acara kegiatannya sudah ada nanti di lampiran 9 gitu ya. Nanti Ibu akan tunjukkan, ini kan paparannya saja gitu ya. Oke. Kemudian di sini ini untuk isi lampiran. Nah, kita masuk kepada bagian pendahuluan gitu ya. Kenapa sih ada juknis ini gitu ya? Kenapa diperlukan juknis ini? Kenapa prodi dibutuhkan untuk menyusun juknis ini? Pertama, alasannya sebenarnya pada prinsipnya kita perlu meningkatkan prestasi prestasi mahasiswa di tingkat prodi. Jadi prestasi mahasiswa di tingkat prodi itu pun itu kita tingkatkan sebagai syarat. Kalian tahu kan akreditasi prodi kita apa? Ada yang tahu nggak akreditasi prodi apa? Belum, Bu. Ada yang tahu akreditasi prodi kita apa? Dan harapannya bisa apa? Jadi akreditasi prodi kita itu sekarang ada di akreditasi baik. Kenapa akreditasi prodi penting? Karena itu akan sangat penting ketika kalian nanti lulus. Baik itu untuk nanti, itu karena menunjukkan kualitas dari prodi ya. Dan kita sedang mengejar mudah-mudahan bisa ke akreditasi unggul atau akreditasi A. Nah, untuk sampai ke akreditasi A itu bukan PR untuk dosen-dosen saja. Nanti itu jadi PR untuk prodi dan juga seluruh sivitas akademika yang ada di prodi. Termasuk mahasiswa di dalamnya, termasuk organisasi mahasiswa yang ada di dalamnya. Jadi itu sebenarnya PR bersama untuk bisa meningkatkan akreditasi itu. Nah, peningkatan akreditasi ini harus diselaraskan dengan adanya prestasi dari mahasiswa tentunya, ya. Jadi prestasi dari mahasiswa ini lewat kegiatan apa? Jadi tidak hanya kegiatan yang basisnya kurikuler kita nyebut ya, atau kegiatan yang basisnya hanya perkuliahan gitu. Tapi mahasiswa juga dituntut untuk mengikuti kegiatan yang kurikuler dan ekstrakurikuler. Termasuk kalian Ormawa ini sebenarnya dia termasuk kegiatan ekstra lah, bagian dari kegiatan ekstra gitu ya. Nah, maka dari itu, karena ada kebutuhan dari pertama, perguruan tinggi itu harus mengembangkan minat, bakat, serta penalaran mahasiswa, nanti mengarahnya untuk peningkatan prestasi ya, melalui kegiatan tadi, kurikuler, dan ekstrakurikuler, nanti Ibu jelaskan ini kegiatan apa. Nah, ITERA sebagai salah satu PTN, kita adalah perguruan tinggi negeri ya, itu wajib mengembangkan minat, apalagi sekarang kita punya kurikulum baru namanya Kampus Merdeka ya, MBKM. Nah, itu diperlukan karena kenapa? Karena adanya ini, maka mahasiswa sekarang udah dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Nah, dengan adanya kebutuhan untuk kompetensi ini, mahasiswa kan perlu mengikuti kegiatan, benar nggak? Perlu mengikuti kegiatan, nah kegiatan-kegiatan tersebut perlu ada aturan, perlu ada panduan, perlu ada petunjuk teknis untuk bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut berjalan, baik itu Himatskap sebagai pelaksana, atau misalnya Himatskap sebagai peserta, termasuk dengan mahasiswa yang itu individu gitu, yang ingin melaksanakan kegiatan itu juga bisa. Makanya di sini diperlukan penyusunan petunjuk teknis kegiatan terstruktur, ya, penyusunan petunjuk teknis kegiatan terstruktur
yang dia mengatur semua kegiatan di tingkat prodi supaya apa? Pertama, tidak melanggar undang-undang yang berlaku, kemudian juga dia bisa terselenggara dengan efektif dan efisien, sejalan dengan visi misinya prodi, benar nggak? Jadi kalian juga buat proker sejalan dengan visi misi prodi, juga sesuai dengan restranya ITERA dan restranya JTIK. Jadi harapannya seperti itu ya. Jadi menjurusnya ke sana. Oke. Nah, lalu dari latar belakang ini, ruang lingkup dari Juknis ini sebenarnya apa? Nah, ruang lingkup Juknis ini itu sebenarnya mengatur untuk 2 kegiatan basisnya ya. Jadi kegiatan yang memang di luar kegiatan kurikuler atau kegiatan apa tuh namanya perkuliahan gitu ya. Jadi memang kegiatan ekstra atau kegiatan di luar perkuliahan itu diatur di sini. Nah, di dokumen ini sebenarnya dia jadi panduan kerja yang dia menjelaskan rinci dan jelas gitu ya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi maupun individu mahasiswa. Jadi misalnya kalian ikut sayembara, kalian ikut kompetisi, kalian ikut workshop, bukan kalian yang pelaksana workshop ya, kalian bisa jadi pelaksana tapi bisa juga jadi peserta workshop, bener kan? Nah, itu ada aturan yang harus diikuti gitu. Termasuk kegiatannya itu sebenarnya yang bisa menunjang bisa diklaim untuk peningkatan akreditasi kita tuh kegiatan apa saja. Nah, itu ada. Nah, kemudian di sini kegiatannya itu terbagi jadi 2. Berdasarkan Kemendikbudristek ya. Jadi ada 2 kegiatan sebenarnya di luar kegiatan belajar. Yang pertama kurikuler, itu yang dilakukan di kelas di luar kelas gitu ya. Dia masih berhubungan sama kurikulum. Jadi misalnya kurikuler itu contohnya kalian ikut sayembara, ikut pelatihan, tapi dia masih basisnya studio, masih basisnya berhubungan dengan mata kuliah. Nah, itu kurikuler. Tapi ada juga yang dia kegiatan ekstrakurikuler, yang misalnya untuk mengembangkan minat bakat kalian, atau misalnya yang pengaplikasian ilmu gitu ya. Nah, itu masuknya ekstrakurikuler gitu ya. Oke, nah harapannya dokumen ini bisa jadi acuan buat siapa sih? Yang pertama untuk pembina kemahasiswaan tentu, jadi mudah untuk controlling ya. Kemudian untuk dosen pembimbing kegiatan, jadi ketika nanti misalnya ada dosen, ini yang ketika Himatskap bukan sebagai pelaksana ya, tapi sebagai peserta, kalian memerlukan pembimbing misalnya untuk sayembara atau apapun, nah ini harapannya bisa jadi acuan untuk beliau-beliau juga. Kemudian juga jadi acuan untuk Hima, di tingkat prodi ya, Ormawa di tingkat prodi untuk Himatskap, dan juga di dalamnya termasuk ini ya, Ormawa itu termasuk di dalamnya DPA, karena ada DPA ya, ada Hafiz, di sini ada Ilham juga, kemudian juga ada Vladina tadi, kalau nggak salah, untuk dari DPA, nah juga untuk mahasiswa prodi, jadi secara umum, jadi mahasiswa di prodi ARL. Jadi acuannya untuk 4 poin ini kira-kira. Nah, tujuannya 1, jadi panduan kerja untuk acuan, baik itu di tingkat program studi untuk pembina dan juga pendampingan Ormawa ya. Ini untuk menghasilkan mahasiswa unggul. Jadi untuk menghasilkan mahasiswa unggul yang dia juga berprestasi gitu ya. Dan kalian juga melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan arahan dari harusnya tidak bertentangan dengan peraturan dan juga arahan dari perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi informasi juga ya untuk tata cara pelaksanaan gitu ya di tingkat program studi, dan juga jadi acuan untuk pelaksanaan monitoring sampai pelaporan kegiatan gitu ya. Jadi ada 3 poin sebenarnya tujuan dari visi ini. Nah, sasarannya apa? Ini untuk mendukung visi misi prodi. Jadi untuk menghasilkan lulusan sarjana arsitektur lengkap yang dia berkualitas tentu memenuhi kebutuhan jasa di lingkup ruang Sumatera. Jadi ini sasarannya. Nah, ini sekilas kemarin juga Ibu sempat ngobrol. Ini untuk susunan organisasi, karena Ibu sedang berkegiatan yang basisnya pemerintahan ya. Jadi semuanya harus ber-SK, jadi ini masih pakai SK terakhir. Jadi kalau misalnya sekarang sudah ada SK baru ya, untuk Pak Sadem udah ada SK-nya belum sih Pak? Udah ada? SK Kaprodi. Nah, jadi intinya gini, jadi yang di sini adalah SK yang masih berlaku ya, karena SK baru, misalnya Kaprodi kan sekarang sudah Pak Sadam ya, sudah tahu ya, Kaprodi sekarang itu Pak Sadam, Pak Muhammad Sadam Ali, jadi ya otomatis kegiatan harusnya, ini kalau di struktur ini harusnya Pak Sadam kan yang jadi program studi, kemudian yang lain juga mungkin sudah berubah gitu. Tapi pada prinsipnya, kami masih menunggu SK baru gitu ya, untuk yang ini. Jadi yang saya cantumkan adalah masih SK terakhir.
yang ada di prodi. Jadi SK terakhir yang ada di prodi seperti ini gitu ya, baik untuk kemahasiswaan, dan yang saya ketahui juga Ormawa prodi atau Himarskap ini ada di bawah kemahasiswaan. Benar ya Margin ya, ada di bawah kemahasiswaan. Jadi ada di bawah kemahasiswaan yang otomatis artinya kalian Himarskap bertanggung jawab kalau di tingkat prodi ke kemahasiswaan prodi gitu ya. Dan di sini juga Ibu sudah lihat juga bahwa terbentuknya itu Himarskap dari 2021. Nah, ini kalau ditanya pembina kemahasiswaan itu siapa sih? Nah, ini definisi dari ini ya, definisi dari Kemendikbudristek. Jadi yang bisa jadi kemahasiswaan prodi itu hanya dosen, bisa juga teknik loh, yang ditunjuk oleh rektor atau kepala jurusan yang ditetapkan sebagai pembina kemahasiswaan untuk mengontrol kegiatan kemahasiswaan serta berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan di tingkat universitas dan jurusan. Jadi kalian itu sebenarnya bertanggung jawab ke kemahasiswaan prodi, karena nanti kemahasiswaan prodi lah yang akan menghubungkan kalian dengan pihak-pihak atas, terutama untuk melaksanakan kegiatan gitu ya. Nah, sudah ada yang tahu tugas dan fungsi pokok kemahasiswaan? Ini juga jadi penting karena kalian kan melapor ke kemahasiswaan gitu ya. Jadi ini tugas dan fungsi pokok dari kemahasiswaan prodi ARL. Sebagai informasi kalian juga, jadi kalian bisa mengingatkan nanti untuk kemahasiswaan gitu ya, Bu, tugas Ibu ini gitu. Jadi harusnya ya itu jadi bagian tugasnya Ibu gitu, misalnya gitu. Jadi ini tugas dan fungsi pokok yang diambil dari pedoman akademik JTIK, juga dari pedoman akademik kita di prodi. Jadi kita sudah punya pedoman akademik juga. Nah di sini dijelaskan gitu, tugas fungsi pokok kemahasiswaan itu apa sih? Pertama, memeriksa dan meninjau kegiatan mahasiswa. Kemudian juga merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi. Jadi artinya ketika kalian menyusun proker, itu harusnya melibatkan kemahasiswaan. Dan juga harus meminta persetujuan kemahasiswaan. Jadi ketika misalnya prodi punya kegiatan, maka kita bisa berjalan bersama gitu. Tidak jalan sendiri-sendiri. Karena disusunnya ya bareng-bareng, memang itu tugasnya bagian dari kemahasiswaan gitu ya. Nah, kemudian juga ini juga jadi tugas kemahasiswaan, meningkatkan prestasi mahasiswa. Untuk apa? Untuk reputasi prodi, kemudian JTIK dan juga ITERA. Juga termasuk reputasinya RI. Kalau misalnya kalian berlomba di ajang internasional misalnya. Gitu ya. Kemudian menjembatani koordinasi Ormawa, terutama Ormawa di sini Himarskap ya, di tingkat prodi dengan jurusan atau kemahasiswaan ITERA, termasuk membentuk program kerja yang sesuai dengan visi misi prodi. Ya, jadi misalnya kuliah lapang, makanya kuliah lapang, kemudian kerjasama, student exchange, itu semuanya ada di kemahasiswaan. Kemudian memeriksa dan memvalidasi dan mengevaluasi semua kegiatan yang ada di prodi, itu tugasnya juga kemahasiswaan. Kemudian juga termasuk mengecek kebutuhan, kekurangan mahasiswa gitu ya, berperan sebagai motivator dan penunjang. Itu juga tugas kemahasiswaan. Termasuk melakukan koordinasi terkait dengan kebutuhan untuk pengajuan barang, itu juga tugas kemahasiswaan. Termasuk memantau minat bakat, kondisi mahasiswa itu juga tugas kemahasiswaan. Merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat, itu juga tugas kemahasiswaan. Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya pada setiap semester ke ketua program studi dan gugus kendali mutu prodi. Itu juga tugasnya kemahasiswaan, serta menangani kasus mahasiswa kalau ada yang melanggar kode etik ya, tidak disiplin. Nah, itu kemahasiswaan yang bertindak. Karena di kemahasiswaan itu ada komisi disiplin. Jadi ada subnya lagi, komisi disiplin. Oke. Nah, ini ada tugasnya Himarskap yang sudah diatur sebenarnya. Jadi Ormawa di tingkat prodi itu sudah diatur. Ketika melaksanakan kegiatan apa yang harus dipatuhi, silakan diperhatikan. Yang pertama, harus mematuhi peraturan hukum tentu ya, tidak boleh melanggar. Menyusun program kerja juga harus relevan gitu ya, bermutu dan dipastikan sesuai dengan misi dan kebutuhan dari anggota organisasi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya mahasiswa-mahasiswa ARL gitu ya. Kemudian juga menyusun dan mengusulkan proposal pelaksanaan kalau kalian sebagai pelaksana gitu ya. Termasuk juga ini melaksanakan sesuai dengan melaksanakan kegiatan ya dan menjaga nama baik itu penting juga, serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada kemahasiswaan. Jadi kalian setelah ketemu kemahasiswaan tuh bukan hanya misalnya ngajuin proposal aja gitu ya Bu Rian ya, tapi nanti kalian juga harus melaporkan bagaimana kegiatannya berlangsung, atau nanti bahkan ada kendala apa ketika pelaksanaan. Nah itu juga harus dilaporkan ke kemahasiswaan, gitu ya.
Jadi itu wajib sifatnya fardu ain. Nah, kemudian ini jenis bidang dan bentuk kegiatan gitu ya. Kegiatan kemahasiswaan itu ada apa saja seharusnya. Nah, kalau kalian ini organisasi mahasiswa ya, terutama kalian Himaskap, itu ketika sebenarnya jadi pelaksana kegiatan, itu kalian punya dua peran sebenarnya. Apakah kalian sebagai pelaksana, jadi pelaksana ya, atau sebagai peserta, jadi bisa keduanya. Jadi Himaskap itu bisa keduanya, termasuk dengan mahasiswa-mahasiswa, kalau mahasiswa-mahasiswa yang lain, otomatis mereka akan jadi peserta gitu ya. Tapi kalau Ormawa itu bisa punya dua peran. Kalian bisa melaksanakan kegiatan, bisa juga sebagai peserta. Nah, kemudian berdasarkan arahan dari Kemendikbudristek, itu ada 8 poin kegiatan yang sebenarnya bisa kalian laksanakan ya oleh Himaskap ya. Kalau kemarin Ibu cek nih, berdasarkan diskusi dengan Marjen, sebenarnya kalau kegiatan kalian tuh masih fokus kepada 3 kegiatan aja. Yang pertama, pengembangan minat dan bakat, ya. Kemudian ada kegiatan yang dia basisnya pengembangan organisasi, kayak Renaissance, kemudian juga kaderisasi. Jadi kegiatan kalian tuh masih fokus ke poin 1, 5, sama kegiatan-kegiatan kalau tidak salah yang dia sifatnya bahkan dominan hanya 2 nih kalau Ibu lihat ya. Hanya pengembangan minat bakat sama pengembangan keorganisasian. Termasuk ada juga yang dia pengembangan untuk penalaran, kemudian yang hubungan sama asosiasi, tapi minim lah ya, masih minim ya. Jadi sebenarnya kegiatan kalian tuh harusnya ada di 8 ini. Jadi nanti mungkin bisa jadi masukan untuk penyusunan proker tahun depan ya. Penyusunan proker tahun depan, kalian kalau bisa harus mencakup 8 ini. Sediakan proker yang harus mencakup 8 ini. Minimum 1 proker lah, satu kelompok bidang kegiatan. Jadi kalian sudah memenuhi standarisasi organisasi mahasiswa. Gitu ya. Jadi harusnya di 8 ini, gitu, kegiatan yang minimum harusnya dimiliki oleh kalian. Nah, ini kegiatan yang kemarin sudah sempat di-list juga. Jadi kegiatan pengembangan minat bakat sudah ada tahu. Kalau tidak salah yang kalian yang margin highlight itu ada ITERA Olimpik ya. Atau misalnya nanti ada Rektor Cup, silakan ikutan gitu. Dan ini juga ada kegiatan yang basisnya bahkan lebih skala nasional. Kalau ada potensi di prodi kita yang bisa sampai dengan ke skala nasional, kenapa enggak gitu. Jadi ini akan jadi fokus gitu. Kalau misalnya di Kemendikbudristek ini nih yang dari poin A sampai H ini jadi fokus. Gitu ya. Kemudian ada juga yang kegiatan sifatnya pengembangan atau penalaran. Mungkin perlu nih Himaskap nanti ketika buat program kerja ya untuk kegiatan gitu ya. Silakan usulkan misalnya untuk PKM itu ya minimal join nama dosen tuh Himaskap adalah 1-2 gitu 1 tahun. Masa nggak ada sama sekali gitu ya PKM. Jadi itu juga selain baik untuk mendorong akreditasi prodi, baik juga untuk mendorong dosen dan mendorong kalian juga mahasiswa. Dan Himaskap juga gitu untuk melakukan kegiatan yang basisnya penawaran dan kreativitas gitu ya. Nah, kemudian ada juga pengabdian kepada masyarakat. Kalian sudah ada belum kegiatan ini? Kalau dulu ya, ini kalau dulu, Ibu juga kan soalnya mantan anak BEM sama anak himpunan juga dulu ya. Baik itu di BEM maupun himpunan udah Ibu rasain gitu semuanya. Nah, itu ketika misalnya pengabdian kepada masyarakat, dulu di himpunan Ibu ada tuh kegiatan di divisi sosial lingkungan ya. Misalnya kalian ikut PKM dosen gitu ya. Ikut PKM dosen, misalnya PKM-nya mengenai pengabdian kepada masyarakat, membuat misalnya taman untuk sekolah dasar misalnya, atau taman untuk SLB misalnya ya. Nah itu sebenarnya bisa jadi bagian prokernya Himaskap juga. Jadi kalian punya kegiatan yang basisnya pengabdian kepada masyarakat, terintegrasi dengan PKM, itu kan bagus gitu ya. Termasuk kalau kalian ini juga rekomendasi dari Pak Prodi, dari Pak Sadam, kalian bisa juga ikut program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa. Ini program unggulan dari Kemendikbudristek. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat, bagus loh. Bisa jadi aja diusulkan jadi salah satu prokernya Himaskap, kan kenapa enggak gitu kan. Termasuk kalau misalnya tertarik untuk mengajar jadi guru di sekolah dasar gitu, itu juga ada program kampus mengajar Kemendikbudristek, itu juga program unggulan. Ya, jadi bisa gitu. Nah, kemudian juga ada kegiatan yang basisnya kewirausahaan. Itu ada juga kemarin tuh kalau nggak salah siapa ya, tuh bagus tuh dari angkatan 2020 ya kalau nggak salah, dia ikut kegiatan kewirausahaan tuh, ikut kegiatan kewirausahaan. Nah di kegiatan kewirausahaan itu mereka ini ikut apa yang
basisnya tuh sampai skala nasional kalau satu situ bagus itu di ITB itu. Nah, ada yang misalnya ada mahasiswa-mahasiswa terkait sama kewirausahaan, kita libatkan. Coba kita tampung dulu di data kalau perlu gitu. Ardian ya dan teman-teman semua. Ada nggak mahasiswa yang minat sama kewirausahaan? Kita akomodasi, kita sediakan gitu untuk itu gitu. Nah, itu bagus tuh untuk kewirausahaan. Jadi ada tuh satu program misalnya. Nah, ini kegiatan pengembangan keorganisasian juga kemarin Ibu sudah konfirmasi ada kaderisasi kan? Ada renaissance gitu, udah bagus tuh. Ada. Bahkan nanti kalau misalnya kalian ikut di tingkat di tingkatnya KM gitu ya, bisa ada kegiatan pelatihan kepemimpinan juga kan? Kalau nggak salah yang diikuti. Nah, kemarin juga sempat ada coba diusulkan nanti dimasukkan ke proker yang tahun depan mungkin ya ada kegiatan workshop dan pelatihan yang basisnya etika. Baik itu etika dalam kegiatan kampus maupun etika dalam profesi. Kita bisa loh datangin narasumber gitu ya. Untuk kegiatan ini kalian bisa bekerja sama dengan prodi. Jadi kita jadi satu program gitu, prodi dan Himaskap. Karena memang ada kebutuhan itu gitu ya. Nah, kalian juga bisa nih kalau misalnya mau ada kegiatan yang basisnya anti bullying misalnya di kampus boleh loh. Itu bisa, itu sangat kegiatan yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek juga gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih kegiatan mahasiswa yang internasional. Ya, diagendakan lah gitu ya. Setahun sekali di Proker Himaskap gitu ada yang ikut sayembara internasional. Kita agendakan ini gitu ya. Jadi Himaskap ada program yang dilaksanakan kan. Prodi ada prestasi yang bisa dihasilkan. Nah, bisa tuh misalnya apakah kalian mau ikut yang workshop misalnya atau riset internasional yang kemarin ikut Ilaswe juga ada kan. Kemudian ada yang sayembara misalnya, kemarin Ibu juga share ada sayembara internasional, silakan diikuti. Nah, itu juga bisa bagian jadi proker Himaskap juga. Jadi membantu mengontrol kira-kira apakah ada yang ikut serta, bisa juga. Ya, oke. Nah, kemudian juga silahkan sering-sering ikut kegiatan yang basisnya asosiasi profesi gitu ya. Mau itu sayembara, workshop, seminar, nah monggo bisa diikuti. Itu sangat direkomendasikan di skala Kemendikbudristek gitu ya. Mau itu dari IAI, IALI, IARI, atau bahkan dari International Federation of Landscape Architect juga itu bisa banget kalian ikuti gitu ya. Jadi agendakan supaya kalian ikut kegiatan. Nah, bentuk kegiatan yang disetujui oleh Kemendikbudristek secara umum itu ya dalam skala umum itu ada 8 poin ya, 8 poin umum lah keseluruhan. Jadi kalau kalian buat kegiatan, istilah yang bisa digunakan tuh hanya ini. Tapi itu tidak terbatas. Boleh ketika kalian misalnya punya kegiatan lain yang punya istilah dia diakui secara KBBI, itu juga bisa digunakan. Jadi kegiatan yang diakui itu hanya seminar, konferensi, atau istilahnya kuliah umum, pelatihan workshop, musyawarah misalnya, perlombaan, expo atau ekspedisi, termasuk pengabdian ke masyarakat juga, nah itu jadi bentuk kegiatan. Gitu ya. Oke, nah ini Ibu sampaikan. Jadi ini ketika kalian jadi peserta Himaskap, ada kegiatan unggulan yang direkomendasikan oleh Prodi. Jadi ini sudah hasil diskusi juga dengan dosen gitu ya. Yang pertama ada Filmapres. Kita nih kalau disadari tidak ada belum pernah ikut Filmapresnya ITERA. Padahal Ibu tahu ada yang potensi punya IPK bagus. Kenapa kita nggak ikutan Filmapres? Padahal itu memang ajang yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek gitu. Filmapres itu juga bisa, PKM itu juga. Kemudian yang tadi PHP 2BD yang holistik pemberdayaan pengabdian masyarakat itu juga. Kemudian sayembara dan workshop dari IALI itu juga program unggulan yang bisa diikuti. Termasuk dengan skala internasionalnya misalnya ada IFLA World atau IFLA Asia Pasifik, baik itu student charter atau student design competition, itu juga bisa diikuti. Jadi itu unggulan. Jadi Himaskap bisa ikut serta di poin-poin ini ya, di unggulan ini. Karena unggulan ini kenapa jadi unggulan? Inilah yang akan meningkatkan atau menaikkan akreditasi prodi berdasarkan Kemendikbudristek gitu ya. Jadi ini yang akan menaikkan signifikan karena poinnya besar, kira-kira gitu. Ya. Nah ini juga Ibu buatkan kalender termasuk linknya. Jadi silakan kalau misalnya mau mencari informasi bisa dibaca juga di Juknis gitu ya. Ini workshop Himaskap juga sudah Ibu masukkan di Oktober-November gitu ya, ada kegiatan. Nah, oke. Nah, ini masuk ke prosedur. Nah, ini silakan dievaluasi juga ya, rekan-rekan semua, untuk pengusulan kegiatan ketika kalian jadi pelaksana.
Buat proposal toh, benar nggak? Buat proposal supaya dapat dana dari jurusan. Nah, harusnya itu maksimum 1 bulan sebelum kegiatan itu sudah selesai. Jangan hamin 3 hari, hamin 1 jam, aduh apalagi itu. Ya, ini sebenarnya harus dipersiapkan dari lama gitu ya. Idealnya kenapa sih maksimum 1 bulan ini ya? Jadi ini bukan aturan ibu yang sudah buat ya, tapi memang dari standarnya skala perguruan tinggi sudah seperti ini dan juga standar Kemendikbudristek juga sudah seperti ini gitu. Logikanya 1 bulan, kenapa coba? Kalau kalian mau minta proposal sponsorship ke orang lain, proposalnya tuh udah bisa disebar, udah bisa dapat progres. Ya nggak? Paling lambat 1 bulan ya. Kalau bisa 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya lebih bagus, lebih baik, sangat baik gitu ya. Nah, ini juga harus ada sudah ada aturannya, template sudah disediakan juga oleh ibu, termasuk dengan format-format ininya. Ya, ibu tidak akan terlalu lama untuk prosedural ini. Nah, ini untuk lembar pengesahan, kalian harus tahu bahwa itu juga harus minta TTD ketua ya. Tapi sebelum TTD ketua, kalian harus minta TTD atau persetujuan dari kemahasiswaan. Jadi itu sifatnya wajib. Kemahasiswaan harus mengetahui dari kegiatan. Termasuk ketika kalian ada misalnya kegiatan yang masih siap perlu dosen pembimbing juga tanda tangan. Ya, tanda tangan di sana. Oke? Nah, kemudian di dalam proposal ini harus mencantumkan apa? Biasanya kalau di tingkat ITERA, itu sampai ke jurusan perlu mencantumkan RAB. Tapi kalau kalian misalnya kegiatannya itu online, kalian harus mencantumkan kalau kalian basis LP3MI, itu biasanya, atau LPPM sekarang ya, LPPM itu biasanya perlu melampirkan poster publikasi kegiatan yang akan kalian publikasi serta rancangan sertifikatnya kalau kalian jadi pelaksana ya. Nah, kemudian proposal ini diserahkan ke pembimbing itu tadi dibilang lambat-lambatnya 1 bulan atau 4 minggu seharusnya idealnya. Nah, nanti setelah oke dari kemahasiswaan, silahkan diperbanyak dan itu bisa disampaikan ke jurusan sebagai bukti ya bahwa kalian mengajukan proposal kegiatan. Oke. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan, yang ibu pahami tiap kegiatan itu punya proposal sendiri atau misalnya aturan sendiri. Tapi pada prinsipnya, ketika kalian sudah pelaksanaan, kalian harus memastikan perizinan surat menyurat. Baik itu kalau kalian lokasinya ke tempat gitu ya, lokasi tempat harus ke UPT Laboratorium K, juga ke Sarpras, juga ke K3L, dan juga BPAKB. Karena untuk perizinan ke kegiatan ya, itu yang harus tadi, makanya perizinan ini tuh harus sudah masuk lama. Ya, Hamin 2 minggu bahkan sebelum kegiatan terlaksana. Itu harus sudah ke mereka. Karena kenapa? Nanti kalian harus rapat sama BPAKB, benar nggak Bu Vita? Harus rapat tuh evaluasi sama BPAKB, ya jangan ngedadak. Karena rapat BPAKB juga terjadwal. Ya, tiap Senin kalau nggak salah. Nah, kalian juga harus di setiap kegiatan wajib buat BAP. BAP kegiatan itu harus ada. Karena itu nanti akan dilampirkan di dalam laporan. Nah, kalian juga harus buat manajemen risiko kegiatan. Nah, termasuk misalnya ada ketidaksesuaian, itu nanti akan didokumentasikan di catatan gitu ya. Kan ada catatannya. Oke. Ini prosedur pelaksanaan, termasuk nanti monitoring evaluasi. Nah, monitoring evaluasi Ibu sudah siapkan di lampiran 3, nanti kita coba lihat ya lampirannya ya. Nah, untuk monitoring dan pengawasan, ternyata ada loh monitoring pengawasan yang perlu dilakukan. Kenapa sih kalian buat manajemen resiko tadi? Nah, itulah yang akan jadi alat controllingnya kemahasiswaan. Apakah kegiatan kalian ketika kalian jadi pelaksana itu berjalan baik atau tidak? Itu ya. Jadi ini untuk yang resiko ini ketika kalian jadi pelaksana. Begitupun dengan evaluasi, kemahasiswaan juga bisa mengevaluasi kegiatan kalian, termasuk DPA bisa mengevaluasi dengan instrumen Monet ini. Jadi dari pembina mengevaluasi, dari peserta mengevaluasi, DPA bisa mengontrol. Ya. Jadi di sini jadi penting juga sanksi. Kalian perhatikan. Seharusnya kegiatan itu kalian tidak bisa melaksanakan kegiatan ketika LPJ dari kegiatan sebelumnya itu belum ada. Jadi harus ada LPJ dari kegiatan sebelumnya baru kalian bisa melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang lain. Itu DPA bisa kontrol dari situ. Jadi bisa ini ya, bisa saling bekerja sama lah ya, saling mengingatkan. Jadi ketika LPJ belum selesai diingatkan.
Karena itu akan jadi acuan ketika kalian LPJ belum selesai kegiatan sebelumnya, kalian tidak bisa mengajukan kegiatan yang lain. Aturannya seperti itu. Gitu ya. Begitupun nanti ketika misalnya ada pelanggaran, sanksi-sanksi yang ternyata ketahuan gitu ya, melanggar perguruan tinggi, kalian bisa disanksi. Nah, lalu ketika kalian jadi peserta, itu juga ada monitoring evaluasinya. Kalian perlu melampirkan misalnya kemarin, siapa tuh Hafiz, Ilham, kan, yang juara sayembara hijau Jakarta itu, ya kan? Nah, itu sebenarnya perlu disampaikan sertifikatnya ke prodi. Karena kenapa? Kalian bisa jadi nanti akan dapat surat keterangan pendamping ijazah untuk prestasi. Itu yang bisa kalian lampirkan bersamaan dengan ijazah ketika melamar pekerjaan. Ya, jadi pentingnya melakukan pelaporan ke prodi itu. Selain untuk sebagai dokumentasi prodi untuk akreditasi, itu juga jadi penting karena untuk surat pendamping ijazah kalian. Kalian tuh punya prestasi apa sih gitu. Ya. Apalagi kalian kan mahasiswa-mahasiswa tugas akhir nih rata-rata kan udah mendekati tugas akhir, ya. Nah, termasuk penyusunan laporan. Nah, tuh, laporan buat LPJ sudah disediakan tuh di lampiran 4. Bisa digunakan nanti. Pedoman Ibu akan serahkan setelah sosialisasi ini ya, acuannya. Nah, di sini juga untuk pelaporan itu harus minta TTD ke jurusan. Karena kalian kalau minta dana ke jurusan, maka harus buat laporan ke jurusan. Kalau kalian minta dana ke sponsorship, buat LPJ ke sponsorship tersebut. Karena misalnya kalian dapat dana dari BNI misalnya gitu ya, dapat dana dari BNI untuk sponsor, maka kalian harus berikan LPJ ini juga ke BNI gitu, sesuai dengan standarisasi dari sponsor tersebut gitu ya. Kemudian ini juga harus ditaraf dari kemahasiswaan gitu ya, dan harus minta TTD dari JTIK, dari ketua ya, dari ketua jurusan. Nah, di LPJ ini harus mencantumkan poin-poin dari A sampai E. Ada rincian pelaksanaannya, ada dokumentasinya, ada daftar hadirnya, ada rincian pemakaian keuangan secara real, termasuk dengan nota asli, pembelian-pembelian. Jadi silakan, karena kalian di organisasi, maka harus taat administrasi. Gitu ya, harus taat administrasi, nota-nota dikumpulkan, jangan sampai ada yang hilang. Karena begitu ada nota hilang, kalian tidak bisa mengklaim atau menyatakan itu sudah dananya terpakai. Karena tidak ada bukti, benar nggak? Dan LPJ ini harusnya disampaikan selambat-lambatnya 2 minggu maksimum setelah kegiatan berlangsung. Jadi tidak boleh lama-lama. Ketika ada kegiatan itu tidak boleh lama-lama. Nah, ketika sudah ada, silakan kalian copy, rangkap 2 atau 3, berikan ke keuangan jurusan. Karena LPJ ini penting, karena kalian pakai misalnya dana jurusan, maka berikan ke jurusan. Kalau untuk ke sponsor, maka di sponsorship gitu ya. Kalian harus sesuaikan dengan ke sponsornya. Kira-kira gitu ya. Oke, nah ini untuk manajemen resiko. Manajemen resiko itu mencantumkan apa aja sih, Bu? Nah, yang pertama, klasifikasi resikonya. Apakah ada resiko ringan, sedang, atau berat? Saya ada kebakaran atau apa? Kemudian juga resiko dari kegiatan. Kalian harus memastikan keselamatan dan keamanan dari peserta. Kalau kalian pelaksana, gitu ya. Nah, di sini kemahasiswaan prodi, gitu ya, punya kewajiban memastikan yang pertama harus sejalan dengan tujuan kegiatannya. Harus aman secara fisik, tidak boleh ada tunggangan kepentingan politik apapun. Dan tidak harus terhindar dari suasana fisik ya, kekerasan fisik gitu ya. Jadi kalian misalnya ngeraksanain kaderisasi, ada kekerasan fisik, itu sudah menyalahi aturan jelas. Gitu ya. Jadi nanti tentu kemahasiswaan akan stop, bisa jadi men-stop kegiatan. Kemahasiswaan punya hak veto seperti itu ya, rekan-rekan. Jadi kalau kegiatan misalnya dirasa dia punya resiko permasalahan yang tinggi gitu ya, akan menimbulkan kekerasan fisik, nanti tentu akan dirubah alurnya, akan diberikan masukan lah, gitu ya. Nah, kemudian juga ada terkait dengan resiko terkait tempat. Nah, resiko terkait tempat ini, semua tempat itu seperti kalian perizinan ke K3L, Sarpras, benar nggak? Ke BPAKB. Nah, itu sebenarnya salah satu yang perlu diperhatikan. Apakah misalnya ruangannya terbuka atau tertutup, gitu ya? Apalagi lagi COVID, gitu ya, sekarang masih COVID. Kemudian juga apakah ada risiko bencana, misalnya, atau risiko kebakaran, yang perlu dipastikan gitu di tempat itu. Jangan sampai kalian berada di tempat yang tidak aman.
gitu ya, tidak aman baik itu untuk kaliannya sebagai panitia maupun kalian misalnya sebagai peserta gitu kan, nggak mau kan ada kegiatan di tempat yang tidak aman. Nah, kemudian juga ada risiko terkait dengan pendanaan. Kalian harus pastikan bahwa pendanaan ini memiliki poin-poin di bawah ini ya. Jadi pendanaan itu harus sah secara hukum. Kemudian juga pendanaan ini juga dia harus berasal dari baik boleh dari perorangan, institusi atau lembaga, tapi harus boleh diumumkan. Jadi kalau ada yang memberikan dana ke kalian, dia sifatnya tidak boleh diumumkan, kalian berhak menolak itu. Karena itu tidak sejalan dengan aturan di perguruan tinggi gitu ya. Kemudian juga perhatikan jika secara pendanaan akan menimbulkan persoalan hukum gitu ya, atau akan berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum, maka mohon tidak diambil walaupun dananya besar. Contoh, kalian yang minta sponsor jangan sama misalnya sponsor rokok gitu. Yang enggak seperti itu, kalian akademisi gitu. Jangan minta sponsor ke misalnya ke perusahaan rokok gitu. Sedangkan kita kan jelas di akademisi gitu, masa minta sponsornya ke ini rokok gitu yang akan menimbulkan misalnya permasalahan ke depannya gitu ya. Nah, hindari gitu ya. Dan pastikan bahwa sponsorship itu tidak sifatnya mengikat kalian atau perguruan tinggi gitu ya di kemudian hari. Dan dipastikan juga secara pendanaan dan fasilitas itu tujuannya untuk pendidikan. Jadi kalau misalnya di perusahaan tuh ada namanya CSR, dana-dana CSR. Gunakanlah dana-dana CSR itu gitu ya. Jangan menggunakan dana-dana yang lain gitu yang sifatnya membahayakan, baik itu prodi, kalian juga himatskap gitu ya. Apalagi nanti dampaknya bisa efek domino gitu ke jurusan sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Oke, itu untuk mungkin ini ya sekilas mengenai petunjuk teknisnya. Sekarang Ibu akan tunjukkan ya petunjuk teknisnya gitu ya beserta lampirannya untuk rekan-rekan semua gitu ya. Sebentar. Nah, sudah muncul di rekan-rekan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini petunjuk teknisnya total ada 91 halaman. Jadi tadi yang penjelasan Ibu sampaikan, nah ini sudah diresmikan di 2 Oktober lalu, sudah di-TTD oleh Ibu sebagai perumus gitu ya. Kemahasiswaan sudah, kemudian persetujuan dan pengesahan sudah di-TTD oleh koordinator juga, dan sudah di-TTD oleh gugus kendali mutu. Jadi ini sudah resmi kalau di tingkat prodi bisa digunakan ya. Oke, kemudian, nah ini kalau daftar isi lampiran bisa kalian baca ya, termasuk latar belakang yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, Ibu akan fokus untuk ke menunjukkan bagian lampiran ya. Nah ini setelah penutup kalian bisa melihat lampiran. Ini angka ini masih kurang tepat ya, nanti koreksi dulu. Nah ini ada halaman sampul, silahkan. Jadi kalau ada logo kegiatan, misalnya kalian mau minta sponsorship gitu ya, bisa logo ITERA-nya, logo himarskapnya gitu ya. Kalau kalian sebagai peserta kegiatan, misalnya ikut sayembara, mau minta dana ke jurusan, maka pakai logo ITERA. Tapi kalau kalian kegiatan yang sifatnya kalian sebagai pelaksana kegiatan, pakai logo himarskap. Nah ini lembar pengesahan juga sudah ada. Ini dosen pembimbing ini ya tentatif ya. Jika kalian misalnya ikut kegiatan ada dosen pembimbingnya, maka harus ada. Jadi yang TTD di sini ketua pelaksana atau misalnya peserta kegiatan kalau kalian ikut kegiatan gitu ya. Nah ini juga sudah ada ininya ketua jurusannya siapa gitu ya, kata pengantar silakan. Kemudian ini juga daftar isi ada apa saja gitu ya, landasan isinya. Nah ini deskripsi kegiatan juga ada waktu tempat, ada materi kegiatan. Jadi ini sudah dijelaskan harus berisi apa saja gitu ya di lampiran ini, narasumber. Jadi ketika kalau kalian mengundang narasumber, maka jelaskan narasumbernya siapa, kalau perlu lampirkan CV-nya di dalam proposal tersebut. Nah, termasuk dengan manajemen resiko, termasuk kepanitiaan, siapa saja panitianya, itu harus jelas tercantum di dalam proposal. Termasuk dengan rencana anggaran biaya, itu didetailkan. Sampai dengan terbilang, sampai dengan penutup dan lampiran. Ya. Kemudian KAK juga sudah ada acuannya, silahkan bisa digunakan gitu ya. Nah, isi KAK ini
latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, biaya gitu ya. Dan itu juga KAK diterteda oleh ketua jurusan, ya. Nah, ini untuk yang monitoring evaluasi. Nah, ini sudah ada kuesioner untuk monitoring evaluasi kegiatan. Ini bisa kalian mengevaluasi pembina kemahasiswaan, dosen pembimbing, atau bahkan kalian minta himatskap dievaluasi oleh mahasiswa ketika kalian jadi pelaksana. Nah, ini ada tabel-tabel yang kalian gunakan dengan beberapa aspek yang dianalisis gitu ya. Nah, ini standarisasinya, keandalan yang dievaluasi, daya tanggap juga, kepastian juga dievaluasi, empati juga dievaluasi. Jadi kalian bisa mengevaluasi pembina kalian sendiri, bisa banget. Jadi kemahasiswaan mau dievaluasi, dosen pembimbing mau dievaluasi, himatskap mau dievaluasi juga bisa. Ya, jadi ini bisa untuk kalian sebarkan gitu ya. Nah, tangible juga, nah ini perilaku juga dianalisis gitu ya, bisa dievaluasi. Nah, ini dengan kategori bahkan kalau misalnya ada catatan masukan juga bisa dituliskan. Jadi disesuaikan saja apakah ada catatan masukan misalnya untuk kegiatan kalian yang himatskap gitu ya. Termasuk ini monitoring dan evaluasi oleh kemahasiswaan untuk Burian gitu ya. Ini sudah ada juga formnya. Jadi Burian bisa evaluasi nih kegiatan kalian yang kalian laksanakan ketika kalian melaksanakan ya. Termasuk dengan LPJ. LPJ juga sudah ada, silakan formatnya bisa digunakan ya. Lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isinya apa saja gitu ya. Sebenarnya ini tuh masih sama, tapi ada tambahan di poin penggunaan dana yang berbeda dengan proposal. Jadi kalau kalian sudah menyusun proposal, sebenarnya mudah menyusun LPJ-nya. Nah, termasuk ada evaluasi hasil pelaksanaan. Evaluasi ini ya dari angket tadi. Itu bisa kalian sampaikan di sini. Gitu ya. Kemudian lampirannya ini, jadi sudah ada lampiran juga. Nah, ini ada surat pernyataan kesediaan pembimbing kalau kalian ternyata perlu pembimbing gitu ya. Termasuk ini. Jadi ketika kegiatan supaya kalian mengikat dari peserta kegiatan, kalian bisa menyediakan surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan. Dan dia harus ber-TTD artinya mengikat. Di mana peserta harus ikut kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Gitu ya. Harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan tidak dalam paksaan gitu ya. Nah, ini analisis resiko di sini ada gitu ya. Apa yang resiko-resiko yang mungkin terjadi? Seberapa parah dampaknya? Apakah jarang gitu? Apakah sering gitu? Misalnya ada kebakaran atau misalnya peluang kebakaran atau misalnya bencana gempa gitu. Nah, nanti dibuat dalam tabel seperti ini. Ini yang akan jadi controlling. Apakah akan ada K3L misalnya dari pihak kalian keamanan atau misalnya untuk medis. Nah, takut ada yang misalnya sakit. Nah, itu juga sama. Di sini dituliskan siapa penanggung jawabnya dan lain-lain gitu ya. Ini juga bisa di kalian kalian jelaskan gitu ya. Nah, penilaian resiko ini yang ini ya, yang tadi. Nah, ini nih. Penilaian resiko. Ya, rendah, sedang atau tinggi. Termasuk dengan berita acara kegiatan. Jadi ini berita acara kegiatan akhirnya kami ambil karena khawatirnya kalian harus pelaporan ke jurusan. Akhirnya kami ambil standarisasi di prodi. Ini standarisasinya ya, jadi kegiatan apa gitu ya. Berita acara kegiatannya, daftar hadir, ini bisa digunakan dan disesuaikan gitu ya. Dan termasuk notulensi, sudah ada standarisasinya. Ya, dan dia harus ditandatangani mengetahui pembina kemahasiswaan dan peserta kegiatan atau di sini ketua pelaksana. Termasuk foto dokumentasi juga di BAP itu harus ada. Harus jelas dan tidak pecah gitu ya. Dokumentasi kegiatan misalnya. Itu mungkin ada pertanyaan dulu Kak atau masukan dan saran boleh ya, silakan. Baik itu dari Burian misalnya, boleh sekali dari Burian atau dari rekan-rekan lainnya, silakan. Silakan ada masukan atau saran mungkin untuk juknis tersebut, terutama ini dari Himatskap atau DPA. Hiskia mau bicara atau gimana? Bu Antin dulu. Ya, gimana Hiskia? Silakan. Suara saya terdengar tidak, Bu? Jelas sekali Hiskia. Gimana?
Saya mau bertanya terkait berita acara, Bu. Itu penggunaannya pas kapan ya, Bu? Setelah pelaksanaan itu sebelum LPG atau sesudah LPG atau dibarengin, Bu? Oke, baik Hizkia, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Berita acara kegiatan itu dikerjakan ya Hizkia. Jadi ketika sebelum kegiatan, kalian itu wajib nge-print format tadi, berita acara tadi. Jadi sebelum kegiatan dilaksanakan dan akan pelaksanaan, berita acara sudah di-print, dan berita acara itu diisi saat hari H acara. Jadi kalau ada harinya 3 hari, maka berita acaranya ada tiga eksemplar. Gitu. Jadi berita acara, jadi artinya kalian akan merekam kegiatan selama 3 hari itu. Gitu ya. Jadi berita acara itu saat kapan digunakan? Saat sebelum acara harus disediakan, saat acara dikerjakan. Jadi diisi berita acara itu. Nah, kenapa sih fungsinya berita acara ini? Jadi kalian ketika nanti akan menulis laporan pertanggungjawaban, ya, itu nanti bisa apa namanya? Bisa apa ya namanya? Bisa menggunakan acuan berita acara ini untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Termasuk melampirkan berita acaranya di dalam di dalam LPJ. Karena kan di LPJ diminta daftar hadir, benar nggak? Selain daftar hadir diminta rincian kegiatannya ngapain aja, benar kan? Nah, makanya BAP itu tuh penting. Kenapa dibuat tiap hari? Supaya tidak lupa. Jadi idealnya dibuat tiap hari. Begitu, Rizkia. Ada lagi? Atau kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, seperti itu ya. Sama-sama. Jadi nanti ada kegiatan apa tuh kalian workshop, silahkan print berita acaranya. Buat catatan di berita acara itu. Tuh ya. Oke? Ada lagi? Mungkin pertanyaan atau masukan? Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Jelas, Marjen? Saya izin bertanya, Bu, terkait dengan RAB tadi. Itu RAB yang Ibu lampirkan itu sudah cukup detail atau secara umum saja, Bu? Soalnya kemarin itu sempat kami itu diberikan RAB yang ada PPH, PPN seperti itu, Bu. Itu bagaimana, Bu? RAB yang baik, Bu? Oke. RAB yang baik itu betul. Jadi mencantumkan gini ya. Standarisasi kebutuhan dari masing-masing masing-masing instansi itu beda biasanya. Kalau misalnya kalian perlu melampirkan RAB untuk yang sponsor akan berbeda tentu dengan yang itu kebutuhannya jurusan, benar nggak? Iya, benar, Bu. Iya, kalau jurusan betul, dia perlu dilampirkan pajaknya. Karena apa? Kenapa sih perlu dilampirkan pajak gitu? PPH, PPN. Karena harga yang tercantum di situ itu sudah harga total. Karena kita kan pakai dananya dana perguruan tinggi, benar nggak? Dana perguruan tinggi itu kena PPH, kena PPN, karena anggarannya anggaran negara gitu ya. Jadi otomatis RAB yang benar biasanya di tiap itemnya hitungnya gini, Margen, Ibu kasih contoh aja kali ya. Biar mudah sekalian mencontohkan di sini aja. Ibu contohkan di RAB yang ini ya. Biar kalian juga mudah. Ini kan kalau pelaporan LPJ gitu ya. Kalau yang dia basisnya ini. Oke. Ini KK. Nah, ini ya. Nah, ini total. Nah, biasanya PPH PPN itu di sini dihitungnya. Bentar. Annotate ada nggak? Nah, ini nih. Jadi di kolom yang total ini agak berbeda nih. Jadi PPH PPN itu kalian sebelum total ini akan memasukkan PPH dan PPN. PPH dan kemudian PPN. Jadi di total akhir ya, Marjen ya. Bukan per item PPH dan PPN-nya. Dan ini baru kalian tuliskan totalnya di sini. Jadi total ini sudah termasuk dengan pajak. Karena kenapa? Kalian mengajukan dana itu harus sudah termasuk pajaknya. Tidak boleh dana yang masih belum dengan pajak. Ya.
Tidak boleh belum dengan pajak. Terus Ibu juga kasih tahu dari sekarang, coba kalian juga perhatikan untuk nota ya. Untuk nota-nota yang dia harganya sampai jutaan, Marja. Saran Ibu, kalau kalian kerjasamanya tidak dengan CV atau perusahaan, baiknya ini trik aja ya, trik aja karena Ibu juga mantan, maksudnya mantan orang organisasi gitu ya. Kalian coba break notanya supaya jadi ratusan ribu. Jadi jangan ada nota yang dia sifatnya besar atau jutaan. Untuk menghindari ketika klaim itu kalian harus minta bukti faktur pajak misalnya ke perusahaan ya. Nanti juga kalian kalau proyek juga sama kasusnya seperti itu. Jadi kalian coba buat misalnya di angka per 500.000 notanya gitu ya. Jadi kan kalau nota tuh masih bisa diakali gitu ya, diakali. Jadi ketika misalnya sama vendor tertentu gitu ya, per 500.000 gitu misalnya makanan konsumsi gitu ya, per 500.000 silakan coba kalian sampaikan, Bu, itu notanya bisa di-break bagi 2 nggak? Misalnya ternyata totalnya 1 juta, bener nggak? Ya kan? Totalnya 1 juta, bisa nggak di-break jadi Ibu 500 nota 1, 500 nota 2, supaya tidak keluar faktur pajak misalnya. Itu bisa. Atau misalnya dipecah jadi 250.000 4 nota, itu juga lebih aman. Jadi nanti ketika pelaporan kalian nggak usah pusing nyari-nyari bukti faktur pajak lah atau apa gitu. Karena dana-dana tertentu kalau kalian pakai dana dari dari basisnya itu perguruan tinggi, itu pasti ada keterikatan seperti itulah. Keterikatan untuk nota-nota. Jadi untuk cari amannya seperti itu. Pasti nanti kalian akan ngalamin tuh permasalahan nota tuh pasti selalu ada. Tapi gitu ya prinsipnya. Nah, tapi kalau untuk yang total ini ya, kalau ini total ini yang Ibu contohkan adalah kalau kalian misalnya untuk sponsorship itu bisa. Untuk kejurusan, kalian tinggal tambah bagian PPN dan PPH. Baru ditotalkan. Jadi ini totalnya sudah plus total plus PPN dan PPH. Plus PPH. Gitu ya. Jadi ini sudah total dengan pajak-pajaknya gitu ya. Sudah dengan pajak-pajaknya. Jadi kalian nggak menghitungnya tuh ini PPN PPH-nya berapa, ini PPN PPH-nya berapa, nggak gitu ya. Tapi dihitung di total PPN dan PPH gitu. Dan biasanya si ini itu ya, si kesekretariatan, konsumsi dan transport, kalau kalian bisa detailkan itu lebih bagus. Jadi misalnya ya konsumsi mau ada misalnya makan pagi 25.000 kali berapa, terus makan konsumsi snack siang berapa orang kali berapa kotak misalnya, itu lebih bagus, lebih detail, lebih bagus gitu. Marjen, gimana, sudah jelas kan? Iya Bu, sudah jelas Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, supaya tidak bingung gitu ya ininya. Ada lagi mungkin pertanyaan atau masukan, itu juga bisa jadi masukan Ibu juga. Nanti Ibu coba ini ya, Ibu coba ini sebentar. Oke, ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya atau konfirmasi boleh loh. Ini apalagi untuk masukan untuk juknisnya. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan ya untuk juknis ini, gitu bisa dipakai untuk kalian seterusnya. Izin bertanya Bu. Siapa nih? Hafiz ya? Fisardi, monggo Hafiz. Suara saya, iya Bu. Iya? Iya Bu. Tujuan dari juknis ini kan salah satunya tadi untuk proposal ya Bu ya. Proposal itu kan untuk mengajukan izin atau dana. Dan ini kan tadi dibuat untuk lingkup kita dari Hima ke Prodi atau sebaliknya gitu kan Bu. Iya, tapi dan, bisa juga untuk mahasiswa loh. Dari tanda tangan dan pengesahan sendiri itu berujung ke jurusan. Nah, pertanyaan saya artinya berarti ketika Himapskap ini ingin mengadakan kegiatan, ya Bu, ketika kita Himapskap ini misalnya ingin mengadakan kegiatan, itu berarti perizinan atau pengajuan itu hanya diajukan ke prodi dan jurusan doang secara yang di kampus ya Bu. Betul. Bukan yang untuk misalnya proposal sponsor atau gimana? Iya benar. Jadi yang di kampus hanya ke kemahasiswaan sampai jurusan.
Karena gini, kita kan masih program studi ya, Hafiz ya. Hafiz, suara Ibu jelas nggak ya? Atau di Hafiz putus-putus? Soalnya Hafiznya nge-freeze. Hafiz? Ya Bu, tadi saya rasa panas sama kayaknya. Nah, iya. Iya. Suara Ibu jelas, tapi di Hafiz. Jelas nggak, Hafiz? Jelas. Oke. Jadi gini, Hafiz. Untuk kegiatan yang basisnya prodi, itu kalian itu harus dapat persetujuan pimpinan, benar nggak? Pimpinan di perguruan tinggi gitu ya. Tapi karena ini kegiatan kalian adalah organisasi mahasiswa di tingkat prodi, dan prodi itu belum secara hukum ya, ini Ibu berikan penjelasan dulu. Program studi kita itu secara hukum karena belum punya fakultas ya, maka pertanggungjawaban kita itu ada di jurusan, Hafiz. Jadi ketika kita mau melaksanakan kegiatan, yang menyetujui itu selain dari kemahasiswaan, itu maka harus disetujui oleh ketua jurusan. Karena pimpinannya kita nih, kalau di prodi, tapi untuk kegiatan gitu ya, semua persetujuan itu, kalau kegiatan yang basisnya akademik dan lain-lain, benar, ketua program studi mengetahui. Tapi kalau kegiatan yang basisnya kemahasiswaan, maka harus diketahui kemahasiswaan, dan persetujuan itu harus disetujui pimpinan, yaitu di ketua jurusan. Jadi ketika tidak mendapat persetujuan dari ketua jurusan, kalian berarti tidak bisa melaksanakan kegiatan. Kecuali kegiatan kalian misalnya akan membuat kegiatannya itu akan jadi skala ITERA gitu. Nah, maka persetujuannya akan minta ke skala bukan ketua jurusan lagi. Dari ketua jurusan mungkin mengetahui, tapi skalanya bisa jadi ke Pak Rektor, pimpinan di tingkat perguruan tinggi. Jadi kalau untuk di Ormawa kita, di organisasi mahasiswa prodi gitu ya, untuk Imatskap, itu persetujuan sebenarnya sampai ke jurusan. Ini kalau kasusnya kalian itu mau meminta dana dari jurusan. Jadi kalian akan misalnya perlu pelaksanaan kegiatan kan perlu dana, benar nggak? Nah, silakan bisa minta ke jurusan untuk pendanaan, karena dana semua keuangan terpusatnya sekarang di jurusan, karena kita masih program studinya di bawah jurusan, bukan fakultas. Mungkin kalau sudah fakultas, mungkin bisa berdiri sendiri ya, Bu Rian. Kalau sudah fakultas, jadi program studi, bisa mungkin. Tapi untuk kondisi saat ini, karena ya adanya bukan fakultas, jurusan, maka jawabannya ke jurusan. Gitu, Hafiz. Jelas kah? Ya. Hafiznya ada nggak sih? Kamu bilang? Jelas Bu. Oh ya, sip gitu ya, Hafiz. Jadi kalau mau DPA mau ngontrol nih, sebenarnya ya sampai ke jurusan gitu. Jadi kalau proposal sudah dapat persetujuan sampai ke jurusan, artinya sudah aman. Kalian berarti ya tinggal menunggu dananya aja cair. Kenapa kami menyarankan juga lebih cepat gitu ya, lebih cepat proposalnya, karena untuk pencairan dana tuh perlu waktu, rekan-rekan semua. Nanti kalian bagaimana mau melaksanakan kegiatan kalau belum ada dananya, benar nggak? Ya kan? Belum ada dananya. Makanya kenapa proposal itu maksimum sekali sebenarnya idealnya di 1 bulan. Itu sudah maksimum kali itu udah mentok itu 1 bulan. Jadi kalau yang seminggu atau 2 minggu akan sulit jelas. Nanti kalian untuk pelaksanaan harus menalangi dulu mungkin kan ada risiko seperti itu gitu. Atau bagaimana gitu kan? Atau misalnya akan mengandalkan danus atau misalnya sponsorship. Nah, itu yang seperti itu tuh yang harus dihindari. Gitu ya. Ada lagi? Terima kasih ya Hafiz. Tadi juga Marjen, kemudian juga Hiskia. Ada lagi mungkin atau ada tambahan dari Bu Rian? Oh, dari Bu Rian sudah oke. Izin bertanya lagi, Bu? Boleh Marjen, silakan Marjen. Tadi yang ditanya Hafiz saya kurang kurang memahami, Bu. Ini karena yang berlaku di ITERA itu yang yang diarahkan dari KM itu harus ada persetujuan dari kemahasiswaan tingkat kampusnya gitu, Bu. Dari Pak Abi gitu. Itu tadi yang kalau yang Ibu lampirkan tadi dari Pak Abinya kayaknya nggak ada, Bu. Stop di sampai kemahasiswaan prodi ya, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini untuk ini ya, ini untuk proposal kegiatan yang basisnya kegiatan ini ya. Kegiatan prodi atau kegiatan apa, Marjen? Secara umum, Bu. Jadi kalau himpunan mau ada kegiatan emang harus ada persetujuan dari Pak Abi, Bu. Oke, berarti itu sudah confirm ya. Ini Ibu sekalian mengoreksi juga nih. Iya, Bu. Jadi seluruh kegiatan yang kami dapatkan arahan dari atas, dari kabinet KM itu harus ada persetujuan dari kemahasiswaannya Pak Abi, Bu. Seperti itu, Bu.
Oke, berarti dari ketua ini ya, ketua kemahasiswaan tingkat ITERA, benar nggak? Benar, Bu. Ya, oke, berarti gini. Jadi kalau untuk yang tadi itu proposal pendanaan ya, untuk proposal pendanaan, kalau kalian perlu dana ke jurusan, cukup seperti tadi. Tapi kalau misalnya ini untuk izinnya dalam arti izin perizinan ya, perizinan kegiatan, benar nggak, Jen? Iya, benar, Bu. Ya, perizinan kegiatan ya. Nah, perizinan kegiatan betul. Kalian harus sampai kemahasiswaan kemahasiswaan tingkat ITERA ya. Nah, jadi nanti di proposalnya itu mungkin Ibu akan tambah satu contoh lagi proposal yang dia sifatnya perizinan sampai ke tingkat kemahasiswaan kali ya. Nanti Ibu coba tambahkan ya. Yang dia ada tanda tangan Pak Abi, betul. Pak Abi Berkah ya, Pak Abi Berkah. Pak Abi Berkah. Nah, itu kalau untuk perizinan kalian misalnya mau ngadain kegiatan sekarang, terus juga kemahasiswaan ITERA harus mengetahui, itu benar, perizinannya bisa sampai kemahasiswaan tingkat ITERA ya. Tapi kalau sponsorship meminta dana dari mana tuh? Dari jurusan, itu sebenarnya cukup seperti tadi. Tapi kalau perizinan untuk kegiatan, itu proposalnya betul, bisa sampai Pak Abi, sampai kemahasiswaan. Gitu, Marjen? Baik, Bu. Terima kasih. Jelas ya? Izin bertanya lagi. Iya, Bu, jelas. Iya, boleh? Izin bertanya lagi, Bu. Kemarin saya kan sempat berdiskusi dengan Pak Surya Jen, di suaranya nggak kedengeran, Jen. tes. Apakah sudah jelas, Bu? Agak mendem, kenapa ya? Sebentar, Bu. Agak mendem suaranya, nggak terdengar di Ibu ya. Gimana, Jen? Mungkin harus pakai headset. Saya ganti device dulu, Bu. Oh, boleh. Gimana kemarin sudah ngobrol sama Pak Surya? Izin Nah, bertanya, Bu. ini jelas. Jadi gimana, Jen? Jadi kan kemarin itu sempat ketemu dengan Pak Surya di jurusan ya. Itu Sekretaris ya. iya, Bu. Terkait dengan pendanaan, Bu ya, ataupun anggaran itu seharusnya seluruh anggaran itu dianggarkan di awal tahun gitu, Bu. Jadi terkait dengan proposal ini korelasinya gimana, Ibu? Apa kita itu menganggarkannya dari awal sebelum kepengurusan sudah dianggarkan, terus nanti proposalnya tinggal pencairan atau gimana ya, Bu ya? Oke, sekarang Ibu tanya dulu. Kamu sudah konfirmasi ke Pak Surya? Dari Pak Surya, apakah ada dana untuk kegiatan mahasiswa? Iya, Bu. Asalkan itu emang dianggarkan di awal kepengurusan gitu, Bu. Tapi kan kalau kata Pak Surya itu hasil final dari anggaran itu kan difinalisasi itu di akhir tahun ya, Bu ya? Betul. Nah, di Pengajuannya. akhir tahun. Jadi seluruh kegiatan itu sudah terkonfirmasi. Kalau ada kegiatan di tahun depannya itu terkonfirmasinya di akhir tahun itu sudah semua gitu. Seperti itu, Bu, arahannya. Iya, betul. Memang kalau misalnya gini, untuk ini juga jadi pertimbangan kalian untuk melaksanakan kegiatan ya. Jadi gini, kalau penganggaran di kita di pemerintahan gitu ya, karena kita PTN sih ya, di PTN gitu ya, Martin. Kita itu sebenarnya kalau ibu akan menghindari kegiatan yang akan dilaksanakan November. Karena kenapa? LPJ kan artinya pelaporan pendanaan, benar nggak sih? Pelaporan pendanaan. Nah itu kalau istilah di keuangan tuh tutup buku keuangan. Nah, tutup buku keuangan itu betul ada kalau nggak salah di November atau Desember. Nah, artinya semua dana yang digunakan pelaporannya itu harus sudah sampai ke jurusan, benar nggak? Jadi makanya akan sangat dihindari kalau nggak salah sih tutup bukunya ITERA itu di Desember terakhir. Tapi Desembernya tuh awal gitu, makanya iyalah Desember awal November akhir lah. Penutupan
penutupan tutup bukunya. Makanya Ibu sarankan nih ketika kalian ada tuh kan workshop yang November ini nih, benar nggak Marjen? Kalau misalnya harusnya gini, kalau Ibu sih yang sepengetahuan Ibu, jurusan harusnya ada anggaran kegiatan mahasiswa gitu ya, ada anggaran kegiatan mahasiswa. Nah, sebenarnya untuk yang ketika kalau kasusnya sekarang kan sudah tahun berjalan dong, benar nggak? Kita sudah tidak bisa mengajukan di awal nih, udah tahun berjalan nih, benar nggak? Tahun berjalan biasanya sih harusnya ada dana kemahasiswaan di jurusan yang memang sudah disediakan gitu ya untuk kegiatan yang belum terserap. Nah, itu bisa digunakan untuk kegiatan yang misalnya akan dilaksanakan. Akan jadi masalah ketika dananya sudah terserap seluruhnya, tapi kalian belum mengajukan. Nah, itu akan jadi masalah. Jadi dananya sudah terserap seluruhnya, jadi sudah habis. Makanya kenapa sih minta dianggarkan di awal? Tujuannya itu margin. Jadi untuk menghindari ketika kalian perlu dana, dananya tuh sebenarnya tuh ada disimpan gitu. Disimpan sama jurusan, diajukan. Nah, tapi tadi Ibu balik lagi ya, pelaporan atau apapun, makanya kalian jangan melaksanakan kegiatan di akhir-akhir November atau di awal Desember saat keuangan tutup buku. Karena apa? Kalian itu tidak akan bisa mengklaim dana kalian atau melakukan pelaporan dana kalian. Makanya hindari sekali. Ibu bilang aja, Ibu mau kalian juga nanti proyek, mau kalian sekarang berkegiatan kemahasiswaan, hindari kegiatan yang dia mendekati jadwal tutup bukunya perguruan tinggi. Karena itu kalian tidak akan bisa melakukan pelaporan keuangan. Karena kan dari pusat harus sudah melapor ke pusat lagi gitu kan ya. Nah, terus kemudian untuk pendanaan, betul. Pendanaan itu sebenarnya harus dianggarkan sejak awal. Jadi ketika kalian misalnya ada kegiatan, makanya disusun dulu kegiatannya, perkirakan dananya, perkirakan dana kegiatannya. Kalau Ibu sih tekniknya gini ya, kalian silahkan bisa perkirakan kalian perlu dana berapa untuk kegiatan A gitu ya. Untuk kegiatan A, misalnya di 30 juta, tapi logis gitu. Misalnya 30 juta gitu ya. Kalian list cukup seperti tadi yang detail yang Ibu contohkan di proposal. Jadi apakah kesekretariatan berapa lamsamnya, kemudian juga untuk kegiatan itu ya. Misalnya 1 workshop, 2 renaissance, atau 3 apa. Nah, masing-masing kegiatan itu tuh perlu berapa? Ajukan ke program studi. Ajukan ke program studi. Nanti program studi yang melanjutkan ke jurusan. Jadi dia akan dianggap sebagai dana yang diajukan, tapi harus terserap margin. Makanya kan bilang, kemarin kan kalian melaksanakan workshop kan, ya kan, melaksanakan workshop. Makanya Ibu bilang kalian tuh Himarskap harus sinkron sama prodi. Karena yang mengajukan pendanaan ke jurusan itu sebenarnya dari prodi. Dari kami gitu, dari prodi. Jadi ketika kalian mau perlu dana, yang memang dana paling besar itu memang nanti akan ke prodi gitu. Karena semua kegiatannya ada list detail pengajuan anggarannya tuh, apalagi tuh Bu yang biasa buat tuh Bu Kopi tuh. Detailing. Makanya kan ada kegiatan market dan lain-lain. Nah, itu tuh dananya harus terserap. Dananya harus terserap. Karena kalau tidak terserap, jadi Ibu kasih tahu aja ya ke organisasi ke kalian. Kalau dana tidak terserap, maka kalian bisa jadi tidak akan mendapatkan dana tahun depannya, atau dana yang kalian ajukan untuk tahun depan itu akan dikurangi, bisa sampai 50% atau bahkan berkurang signifikan. Jadi makanya kenapa kami dari prodi gitu suka mendesak, ayo kegiatannya dilaksanakan, serap dananya. Karena akan ada risiko seperti itu, Marden. Ya kan? Misalnya kita sudah dapat jatah 200 juta, kita nggak bisa melaksanakan 100 juta, hilang udah jelas. Nggak bisa dapat itu kita dana 100 juta itu. Bisa jadi tahun depannya dari yang awalnya 200 juta bisa cuma 30 juta kita dikasih anggaran. Karena buktinya apa? Tidak perform. Kinerjanya tidak jalan, tidak perform. Gitu Marjan. Makanya kan kami push, ayo laksanakan kegiatannya gitu. Karena itu perlu ditekan. Makanya Mbak Popi suka mengingatkan begitu. Gitu Marjan. Ya, baik Bu. Izin bertanya lagi Bu. Ya, ini kan kami kan izin bertanya lagi Bu. Ini kan kami kan rencananya itu kurang lebih untuk reorganisasi itu di awal Desember ya Bu ya. Betul. Sedangkan kan kalau yang dari arahan Pak Surya itu terkait dengan pengajuan anggaran kegiatan itu kan paling telat itu ya November gitu. Jadi apakah boleh Bu yang mengajukan anggaran kegiatan
anggaran dana kegiatan itu dari kepengurusan sebelumnya gitu, Bu, bukan kepengurusan yang baru. Harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi Harus- kalian mohon, oke, Bu. iya harusnya bisa. Jadi, tapi kalian harus komunikasikan nanti yang kelak sedang kalian kader. Kalian jelaskan proker kalian. Kalian juga harus asistensikan dengan kemahasiswaan. Gitu ya, apakah prokernya itu sinkron nggak sama prodi? Makanya Ibu bilang kan, karena dana paling besar tuh ada di prodi. Yang dipercaya sama jurusan tuh prodi gitu. Ya kan? Yang dipercaya sama jurusan prodi. Maka kalian susunlah proker. Tadi, jadi kalian udah bisa nyusun proker berdasarkan tadi yang arahan Ibu bilang ya, kegiatannya. Ya minimum 8 bidang kegiatan ini ada 1 kegiatan aja. Jadi kalian sudah memenuhi standarnya gitu untuk organisasi mahasiswa gitu ya. Dan sinkronkan dengan dengan program studi. Kalau perlu kalian buat timeline, buat rapat lah, ajak rapat ke mahasiswa ini. Ajak rapat misalnya Ibu juga ajak rapat, silahkan. Jadi bisa didiskusikan. Kalian mau buat program apa, kita coba petakan, kita sebar bulannya. Yang kalian misalnya tidak sibuk sedang UAS, benar nggak? Atau misalnya kalian juga sedang kosong studio gitu, di bulan-bulan yang sedang kosong studio, jangan plotting kegiatan atau jangan plotting kegiatan ketika tutup buku, menjelang tutup buku, hindari sekali itu. Gitu ya. Jadi kalian artinya harusnya sudah selesai ini kegiatan di November harusnya. November awal bahkan. Nggak boleh di November akhir. Udah tutup buku soalnya. Tuh ya, margin ya. Jadi bisa diajukan oleh proker yang sebelumnya, tapi tolong dikomunikasikan dengan yang sedang kalian kader. Makanya Ibu bilang kan tampung masukan dari kader-kader kalian yang sedang dikaderisasi itu. Ada kegiatan apa? Karena yang akan menjalankan kegiatan bukan kalian nanti. Ya nggak, Marjen? Tapi pengurusan setelahnya, benar nggak, Buri? Jangan misalnya kalian yang nentuin proker, tapi pengurus nanti selanjutnya tidak tahu proker itu apa. Ya kan? Nanti jalaninnya setengah hati lagi. Tuh, ya. Jadi dikomunikasikan aja. Dikomunikasikannya itu maksudnya gini, disampaikan, kalian sosialisasikan, proker yang kalian usulkan tuh ini. Siapa tahu mereka ada masukan. Ya kan? Kalau nanti kalian catat siapa yang ngasih masukan, ya siapa tahu orang itu mungkin yang akan menjalankan prokernya, benar nggak? Biasanya yang ngide itu yang lebih paham bagaimana menjalankan. Gitu artinya. Jadi boleh ditentukan pengurus sebelumnya, tapi mohon komunikasikan ke yang akan dikader. Supaya nanti yang melaksanakan tidak berat hati. Oke, Mardian? Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya Bu. Iya, gitu ya. Sip. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain, rekan yang lain? Terima kasih juga tadi koreksi dan masukannya untuk yang Pak Abi. Mungkin akan ada satu format lagi kali buat ke Pak Abi ya. Terus ke Pak Abi. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin dari Ratu, Mirsa, Iskia sudah tadi, Afran, Vladina, Ilham, Ahmad. Iskia boleh monggo. Mas Bu, untuk filenya, buku panduannya kira-kira bisa di-share kapan ya Bu? Kalau buku panduan ini karena Ibu mau nambahin ini, insya Allah di minggu depan sudah Ibu share. Enggak deh, besok maksimum deh Ibu usahakan besok sudah di-share. Sama sekalian PPT yang tadi ya, biar lebih mudah. Dan nanti akan Ibu sampaikan ke kemahasiswaan, juga ke via siapa ya kalau Ibu ya? Ke Marjen mungkin? Gimana? Ibu sampaikan via Marjen berarti? Atau ada bagian kesekretariatan mungkin di market? Siapa bagian kesekretariatannya? Atau mau via ketua Pak Marjen? Untuk sekjen itu ada di Ahmad Aroyan Bu, selaku ketua sekretariat. Oke. Berarti sekjen ke Ahmad Aroyan. Ibu mau sampaikan juknis ini ke siapa? Kira-kira mau via ketua apa mau via kesekretariatan? Boleh Bu, ke saya boleh saja, langsung ke saya nggak apa-apa Bu. Oh ya udah. Berarti nanti dari Marjen tolong diteruskan ke ini ya, ke kepala divisi masing-masing ya. Iya baik Bu. Ya sip. Oke kalau gitu. Baik. Terima kasih. Kalau begitu untuk Ibu Rian, benar tidak ada tambahan Bu? Sudah cukup. Terima kasih. Baik kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya untuk Ibu Rian. Terima kasih banyak. Untuk Marjen, kemudian Firsa, Iskia yang ada di layar saya ini duluan akan
Vladina, Ratu, Ilham, Ahmad Aroyan ya untuk waktunya. Sampai ketemu lagi mungkin ya nanti karena mungkin kita akan sering bertemu juga. Kalau misalnya Ibu lagi kosong gitu mau tanya-tanya boleh dulu. Ya. Oke, baik Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Iya.